Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Zelvi Putri Rapunzelia dengan NIM 2303056 dari kelas D3 Teknik Informatika 2B. Di sini saya akan menjelaskan implementasi dan pengujian basis data barbershop menggunakan SQL Developer. Pengertian dan keunggulan PL/SQL. PL/SQL adalah bahasa pemrograman prosedural yang digunakan dalam Oracle Database. Bahasa ini menggabungkan kemampuan pemrograman prosedural seperti variabel, pengulangan, percabangan, dan expression handling dengan SQL standar. Di sini juga ada keunggulan PL/SQL, yaitu yang pertama, integrasi SQL prosedural bisa langsung menjalankan perintah SQL di dalam kode prosedural. Yang kedua ada probabilitas tinggi, dapat dijalankan di semua platform Oracle Database. Yang ketiga, keamanan tinggi, dapat mengatur akses pengguna terhadap data melalui prosedur dan fungsi. Lalu berikutnya ada kinerja baik, penggunaan blok PL/SQL meminimalisir komunikasi bolak-balik antara aplikasi dan database. Di sini juga ada struktur dasar PL/SQL, yaitu ada declare, begin, expression, dan ending. Di sini juga ada query lanjutan. PL/SQL mendukung berbagai fitur lanjutan seperti function, storage procedure, trigger, transaksi database. Function yaitu mengembalikan nilai dan dapat digunakan di dalam query. Storage procedure digunakan untuk eksekusi proses berulang yang tidak mengembalikan nilai. Trigger eksekusi otomatis saat peristiwa tertentu terjadi di database. Dan transaksi database mendukung commit, rollback, dan save point. Di sini ada perancangan sistem. Yang pertama ada analisis kebutuhan, yaitu ada dua kebutuhan, kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Di kebutuhan fungsional, sistem dapat menambahkan data pelanggan dan produk. Terus yang kedua ada sistem dapat mencatat transaksi penjualan, lalu sistem dapat mengurangi stok barang secara otomatis, sistem dapat menampilkan laporan jumlah transaksi pelanggan. Dan di kebutuhan non-fungsional, ada sistem harus aman dari akses tidak sah, lalu respon sistem terhadap query tidak boleh lebih dari 3 detik, sistem harus dapat berjalan minimal 18 jam per hari tanpa gangguan, antarmuka pengguna harus sederhana dan mudah dipahami. Lalu di sini ada perancangan database, ada IRD, dan di sini juga ada diagram relasi tabel. Dan di sini juga ada penjelasan masing-masing entitas dan atribut. Yang pertama itu ada user, entitas yang menyimpan data pengguna atau pelanggan. Di dalam user itu ada user ID, lalu nama, email, password, nomor HP, gender, dan created at tanggal dan waktu saat akun dibuat. Lalu yang kedua ada produk, entitas yang menyimpan data produk yang dijual. Isinya ada produk ID, produk name, deskripsi produk, price description, yaitu harga produknya, lalu stok, jumlah produk yang tersedia, dan ada image URL. Lalu ada created at juga. Selanjutnya ada product order. Di sini isinya ada order ID, user ID, product ID, quantity, total price, dan tanggal order. Selanjutnya ada service, yaitu isinya ada service ID, service name, description, harga, dan durasi. Lalu ada booking, isinya ada booking ID, user ID, service ID, booking date, booking time, status. Dan di sini juga ada payment atau pembayaran. Sama isinya ada payment ID, booking ID, payment date, dan amount. Amount adalah jumlah uang yang dibayarkan. Lalu ada metode pembayaran dan ada image, proof image ini untuk bukti pembayaran. Dan di bab 4 ini ada implementasi dan pengujian. Yang pertama, buat database barbershop, kita buat koneksi, masukkan username barbershop, lalu di sini username-nya sistem dan password, dan role-nya pakai default. SID-nya
.exe dan hostname-nya localhost. Kemudian kita tes dan klik connect. Lalu di sini juga ada pembuatan tabel. Yang pertama ada tabel user, create tabel user, isinya sama tadi, ada user ID, nama, email, password, nomor HP, dan gender. Ini tabel user yang sudah dibuat. Kemudian ada tabel service, isinya yaitu ada service ID, service name, description, dan harga, serta duration atau durasi. Dan ini tabel service telah dibuat. Lalu berikutnya ada tabel booking, create table booking, isinya ada booking ID, user ID, service ID, booking date, booking time, dan status. Selanjutnya ada tabel payment atau pembayaran, isinya ada payment ID, booking ID, payment date, amount, payment method, proof image, dan ini hasil dari tabel pembayaran. Berikutnya ada tabel produk. Isinya ada product ID, product name, description, price, stock, dan gambar. Ini untuk tabel produk yang telah dibuat. Di sini juga ada penerapan constraint-nya. Primary key itu dipakai untuk user ID, service ID, booking, payment ID, dan product ID. Dan ada forging key, yaitu ada booking user ID. Ini mengacu ke user, lalu booking service mengacu ke service, dan payment mengacu pada booking. Dan ada unique ke constraint. Ini email harus unik. Nah, di sini ada implementasi dari query lanjutannya. Kita buat role-nya dulu. Role admin, kasir, serta customer. Lalu kita grant all on user to role admin. Dan kemudian ada view juga. Di sini ada hasil dari view-nya. Kemudian di sini saya membuat storage procedure. Dan ini hasil dari storage prosedurnya. Lalu saya juga membuat trigger. Di sini ada query-nya dan ini ada hasil dari trigger tersebut. Ada trigger name, lalu table name, trigger event, dan statusnya. Lanjut, di sini juga saya membuat function. Di sini ada query-nya, dan ini hasil dari function-nya. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.